Kalau hamba sahaya, budak, petani, orang tua, anak-anak mungkin tidak. Itu di Mekah. Tapi kalau di Taif tidak. Semua lapisan masyarakat. Dari bangsawannya, dari kalangan jelatanya, dari kalangan fakirnya, dari kalangan orang miskinnya, dari kalangan budak-budaknya, dari kalangan wanita-wanitanya, dari kalangan anak-anaknya, semua benci. Semua melempari Nabi sampai darah berceceran di sini. Itu kelakuan orang Taif. Ketika Nabi pulang dari sana, beliau singgah bersandar di sebuah perbukitan. Datanglah dua malaikat, Jibril atau Mikail, menawarkan, ya Rasulullah, kalau saya melihat perilaku orang Taif, itu mereka nggak layak hidup. Izinkan kami mengapit dua bukit. Selesai. Karena memang Taif ini terletak di antara dua bukit, ya, atau dua lembah. Saya sudah pernah ke sana. Tengah-tengah ini lembah-lembah. Ya. Kalau malaikat mungkin satu sayap aja itu, sayapnya paling kecil. Selesai, habis. Ya. Karena satu malaikat sayapnya sampai ufuk. Satu malaikat sayapnya sampai ufuk. Kalau dua, bumi ini dihimpas, dihapus oleh malaikat, hancur buminya. Apalagi cuma lembah yang ada di air. Ya Muhammad, izinkan kami lenyapkan, binasakan, hancurkan penduduk Taif ini. Mereka tidak pantas hidup. Mereka ibaratnya kaum Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Rahmah, Nabiul Mawaddah, Nabi yang penuh rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu ya Muhammad kecuali rahmah untuk seluruh semesta alam. Jangan, wahai malaikat, jangan melakukan itu. Biarlah saya menderita. Biarlah saya dilempari. Biarlah saya dimusuhi. Biarlah saya dicaci maki. Tapi jangan kau hancurkan mereka. Barangkali ada satu orang yang beriman meskipun satu. Ternyata ada. Ya, ada, saya lupa namanya. Ternyata ada orang yang beriman. Penduduk Taif, satu orang saja, satu. Dan itu pun bukan penduduk Taif asli. Jadi dia pendatang. Datang ke Taif, kemudian dia beriman. Itu, satu orang. Yang lain semuanya kafir. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini termasuk ulul azmi. Karena kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh demikian juga. Nabi Musa sama. Ya. Nabi Musa alaihissalam dikhianati. Nabi Musa dikhianati oleh muridnya. Ya, mungkin suatu saat kita akan bicara. Muridnya Nabi Musa. Ya. Mulai zaman Nabi Musa, tahu-tahunya membangkang. Jadi penjahat. Kalau nggak salah namanya Bal'am ibnu Ba'ura ya. Mungkin nanti kita bercerita. Silakan yang sudah sampai juz 9 mau surat Anfal. Watlu alaihim, ya, subhanallah, apa ayatnya? Yang ada famasaluhu kamasalil kalbi intah min alaihi yalhaz au tatruku yalhaz dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu. Watlu alaihim naba allazi atainahu, kita ada fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan faqala minal ghawin, itu ya, di juz 9 surat Al-A'raf itu. Mau arah ke Al-Anfal ya, 2 lembar sebelum Anfal. Watlu alaihim naba allazi atanu ayatina
Fansalakha minna fa'atau syaitan. Nah, itu Bal'am itu namanya. Itu muridnya Nabi Musa, mulazamah dia. Bahkan dia hampir menjadi nabi. Karena dia punya doa mustajab. Tapi dia berkhianat. Ya. Jadi Nabi Musa ulul azmi, punya kesabaran. Nabi Isa juga ulul azmi. Mana kesabaran Nabi Isa alaihissalam? Beliau selalu dikejar, mau dibunuh. Coba Anda bayangkan. Orang berdakwah dikejar, mau dibunuh. Jadi Nabi Isa itu alaihissalam tidak pernah berada di satu daerah lebih dari 12 jam. Datang pagi, sore pergi. Datang malam, nanti jam 4 subuh, out. Misalnya, datang ke Pulau Agung, jam 4 atau jam 6, ya, maghrib. Nanti jam 3 sudah out. Kenapa? Dikejar, mau dibunuh. Dikejar Nabi Isa alaihissalam. Berpindah-pindah dia. Inilah para nabi, kesabaran yang luar biasa. Maksud ulul azmi minar rusul. Mereka adalah nabi yang punya kesabaran yang sangat tinggi. Ini sudah pernah kita, ini sebagai tambahan aja. Kemudian adik semua, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah adalah ru'yatullah, melihat ke wajah Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih dan juga ayat-ayat Al-Quran. Apa kata Imam Tahawi? Wa ru'yatu haqqun li ahli jannah bi ghairi ihata wala kaifiyah. Lihat. Ru'ya atau melihat kepada Allah di surga benar adanya bagi penduduk surga tanpa meliputi dan membagaimanakan. Artinya melihat tidak berarti meliputi semua. Ya, hanya melihat saja. Jadi kita ini semoga kita semua masuk surga. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti di akhirat. Kalau sekarang nggak mungkin ya. Karena kita lemah. Ya. Di akhirat itu adalah kita diberi kekuatan. Ya. Nanti di akhirat nanti. Dan itu adalah kenikmatan di atas semua kenikmatan. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Ya. Bagi penduduk surga adalah bagi orang beriman adalah surga, al-husna, wa ziyadah, dan tambahan. Jadi kenikmatan tambahan. Apa kenikmatan tambahan itu? Adalah melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Jadi di antara kenikmatan di atas semua kenikmatan, di atas kenikmatan dan surga, bagi penghuni surga adalah melihat ke wajah Allah seperti dalam hadis. Lihat ayatnya. Wujuhu yawma izin nadira. Pada hari itu wajah orang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nazira. Mereka melihat ke wajah Tuhan mereka. Ini al-qiyamah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Maksudnya wajah-wajah penghuni surga, orang beriman. Kepada Rabblah mereka melihat. Jadi melihat wajah. Ya, ini jelas sekali. Tafsirnya adalah bagaimana yang Allah kendaki dan ketahui. Jadi kita melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Bagaimana caranya? Ya, itu nanti akan kita tahu ketika sudah di surga. Ya. Kalau sekarang di dunia tidak bisa karena kita lemah. Nah, kalau di surga lain. Kehidupan di dunia dengan kehidupan di surga lain. Kalau di dunia lemah. Kalau di surga kuat, ya. Salah satu ciri khas penduduk surga tidak pernah kentut, tidak pernah buang air. Jadi kuat, ya, itulah penduduk surga. Maka dia nanti akan diberi kekuatan untuk melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita jeda sejenak untuk azan. Silakan. Nanti kita lanjut.
Jadi sekali lagi ikhwan, di antara keyakinan Ahlus Sunnah adalah melihat kepada wajah Allah nanti di akhirat. Rasul kita bersabda, apakah kalian terhalang ketika kalian melihat bulan di malam hari purnama? Nah, kata para sahabat, tidak, kami melihat dengan terang. Demikianlah kalian akan melihat Tuhanmu nanti di akhirat, seperti melihat kepada bulan purnama, tidak dihalangi oleh apapun. Itu termasuk keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena hadisnya adalah mutawatir. Kita tidak boleh membantah, tidak boleh mengingkari dengan alasan akal-akal, dengan alasan hawa nafsu. Oh, masa Tuhan bisa dilihat? Ya, itu kan Allah yang mengatakan. Karena apa yang kita
apa yang kita belum alami ya jangan diingkari. Allah mengatakan ada surga, ada neraka. Akal manusia tidak boleh mengingkari karena belum melihat. Kita sekarang ini diuji. Percaya enggak ada surga? Percaya enggak ada neraka? Percaya. Kita belum lihat. Kita belum mengalami. Tapi Al-Quran bercerita, ya kita percaya. Ya. Ini karena perkara gaib itu adalah ujian. Kalau sesuatu itu sudah dirasakan, itu bukan ujian lagi namanya. Ya, ujian itu ya sekarang. Jadi semua perkara gaib yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah itu adalah ujian. Ujian keyakinan. Percaya apa enggak? Ya percaya. Meskipun tidak melihat. Meskipun belum mengalami. Kita belum melihat surga. Tapi kita percaya surga ada. Kita belum melihat istilah alam barzakh, alam kubur. Kita belum melihat, kita belum merasakan kenikmatan kubur dengan siksa kubur. Tapi kita percaya itu ada. Nah, karena kita diberitahu oleh Nabi. Kita diberitahu oleh Al-Quran bahwa ada siksa kubur. Ada azab kubur. Ada nikmat kubur. Ada surga, ada neraka, kita percaya. Nah, kalau suatu perkara sudah dialami baru percaya, itu bukan ujian. Semua orang akan percaya kalau sudah mengalami. Tapi kalau belum tentu. Nah, itu dia. Itulah perkara gaib. Itulah keimanan. Keimanan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunna 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu tentang kuburan. Sekarang kita percaya. Sekarang kita namanya ilmu yaqin. Maka dari tafsiran dari surah Al-Takatsur itu ada 3 derajat keyakinan. Sekarang ilmu yakin kita, sekarang ilmu yakin. Kita mengetahui dan percaya bahwa namanya akhirat ada. Ketika kita melihat, masuk naik derajat ainul yakin. Nah, kita lihat itu benda. Ketika kita rasakan, menjadi hakul yakin. Sudah kita rasakan, semakin meningkat keimanannya. Nah, sekarang kita baru ilmu yakin. Karena baru dengar beritanya, baru percaya. Ya, saya memberikan suatu gambaran, ya. Misalnya ada yang datang memberitahu, dia datang ke sini, memberitahu kita semua, dia mau berita bahwa di Batu itu ada namanya Jatim Park 2. Jatim Park 2. Orang mukmin, kalau yang membawa berita ini adalah orang terpercaya, yakin. Wah, betul, saya ada Jatim Park. Kenapa? Karena yang mau berita orang yang percaya. Orang yang nggak pernah berdusta. Meskipun kita belum pernah lihat itu Jatim Park. Sekedar dengar berita. Oh, percaya. Ini yang mau berita, percaya. Tapi kalau orang yang satunya nggak mau. Oh, saya nggak mau percaya. Sampai saya melihat. Ayo, mari kita buktikan. Kita datang ke Batu. Sampai di tol Karanglo, ada arah Batu, ada tulisan 5 km Jatim Park 2. Orang yang si A tadi yang percaya apa? Semakin gembira, Pak. Wah, ini sudah tanda-tandanya itu. Semakin gembira ini bahwa nanti apa yang kita yakini tadi benar, bahwa ada tanda-tandanya. Oh, itu. Berangkat sampai di depan Jatim Park, sudah kelihatan tuh pintunya, Jatim Park 2. Semakin bangga. Orang si B tadi yang gak percaya, oh iya ya, ada ya. Tidak diterima imannya. Untuk apa beriman kalau sudah lihat? Gak berguna itu imanmu. Sekarang iman diuji. Demikianlah semua perkara gaib. Orang ateis, orang kafir gak percaya hari kiamat. Sampai mereka lihat. Kalau mereka lihat, nggak ada gunanya imannya. Ya,
Seperti firman Allah di dalam surah Al-An'am. Hal yanzuruna illa hal yanzuruna illa ayyatiya hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Orang mukmin yang sekarang enggak percaya tentang perkara gaib, ketika nanti mereka melihat perkara gaib itu enggak ada gunanya percaya. Kenapa enggak dulu di dunia percaya? Baru sekarang baru percaya, enggak ada gunanya. Jadi itulah pentingnya namanya keyakinan. Ya, kita belum melihat tapi kita percaya. Kita belum merasakan kalau kita percaya. Kita belum lihat surga, kita percaya surga. Kita belum melihat malaikat bentuk asli, tapi kita percaya malaikat ada. Ya, karena kalau orang nggak percaya malaikat ada, kafir dia. Karena termasuk rukun iman apa? Percaya adanya malaikat. Termasuk rukun iman apa ada? Termasuk percaya kepada hari kiamat. Nah, itu dia. Nah, sebagai penutup, mari kita sekarang belajar bahasa Arab. Ya, jangan lupa ini anggota badan. Ini paling atas apa? Al-fam. Apa itu? Apa itu? Mulut ya. Ini apa ini? Al-mari apa mari? Apa mari? Kerongkongan. Mari. Lihat ya? Oh, astagfirullah. Ah, itu dia. Al-fam, ya. Yang ada di putri di belakang, dengar al-fam itu mulut. Al-mari apa? Kerongkongan, saluran makanan. Turun ke bawah. Apa ini? Al-kabid apa kabid? Hah? Siapa biologi? Apa kabid itu? Rasul mengatakan haramtu. Haramtu dam illa damani. Diharamkan atas umatku semua bangkai, semua darah kecuali dua. Semua bangkai kecuali dua. Itu kata Rasulullah. Apa darah yang dihalalkan? Al-kabid wattihal. Ini kabid ini. Apa itu kabid? Liver. Liver apa? Liver. Tahu liver? Ya hati. Ya, itu kabid namanya. Jadi yang biasa disembelih sapi ya ada ke hatinya. Itu kan halal. Itu asalnya darah. Tapi sudah terbentuk sejak di dalam tubuh hewan, berarti halal. Yang kedua pihak itu apa? Limpa. Maka Rasulullah mengatakan saya haramkan atas umatku semua darah kecuali dua. Yaitu liver dan limpa. Al-kabidu wattihal. Tihal itu limpa. Itu halal. Itu darah asalnya memang. Nah, mungkin di sini adik-adik di kampungnya kalau warga menyembelih kambing itu darahnya ditampung baru dikeringkan apa namanya? Apa namanya? Dede. Itu haram 1000%. Itu bukan tempe, itu bukan tahu, itu darah murni. Ada dia kala-kali, haram itu. Namanya dede apa itu? Dede apa dede namanya? Ya. Siapa yang sini yang datang dari gunung? Siapa yang sini yang datang dari desa? Nanti ada sembelih kambing, darah ditampung. Baru nanti dikeringkan, digoreng. Rasanya persis hati. Memang asalnya dari darah juga. Tapi itu haram. Karena sudah disembelih. Orang-orang desa itu suka. Nggak tahu di pucur sana, nggak tahu. Namanya dedeh apa namanya. Itu darah ya. Kalau kabid, kalau liver tidak. Karena sudah terbentuk dalam kondisi di dalam. Sudah terbentuk di dalam. Asalnya darah. Ya. Liver itu darah asalnya. Sama dengan tihal itu limpa. Asalnya darah. Ya. Kalau dua bangkai dihalalkan apa? Ya. Bangkai ikan dan belalang. Ya. Yang lain haram. Ya. Bangkai apa? Bangkai ayam haram. Ya. Apa itu bangkai?
Apa definisi bangkai? Apa bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tidak disembelih. Itu bangkai namanya. Misalnya ayam jatuh, pop mati, nah, bangkai. Kambing tabrak, mati, bangkai. Ya, iya mati itu bangkai. Ada namanya ayam apa itu? Yang di pasar, ya, yang sudah mati dijual. Nauzubillah, itu bangkai. Apa namanya itu? Istilahnya. Ya, al-kabid itu apa? Hati. Al-ma'idah lambung. Pankreas. Apa hausalah? Empedu. Yang pahit itu, kenapa hausalah? Ya, tafrawiyah. Apa al-qulun? Ya, al-qulun. Ini al-qulun. Al-iba itu usus ya, usus halus. Jadi al-fam, al-mari, kemudian apa namanya? Ini sudah habis baterainya. Ya. Ya, untuk sementara kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada setelah Lebaran dan setelah Lebaran lagi. Ya mungkin 2 bulan dari sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.